Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para peserta, perhatikan rumusan DNS yang kita hormati pada BKM serta rumusnya, ini juga rumus BKM rumusnya. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat hadir dalam kami dalam rangka lagi tadi untuk pelatihan rumusan DNS. Mari niat kita kali dengan mencatat dan basmalah. Auzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu peserta pelatihan, insya Allah nanti pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yang kegiatan ini sangat berguna, dan kalau kita lihat dari daftar peserta sebetulnya cukup banyak juga. Jadi kurang lebih 116. Alhamdulillah yang sudah mewakili. Jadi kita terdaftar ya 116 dan jumlahnya sama untuk mawanya ini 58 dan untuk orang 8. Cukup banyak pendaftar dan ini sebenarnya termasuk kosong. Habis ini ada sertifikat. Sertifikat ketika Bapak Ibu nanti sudah diharapkan dari hasil pelatihan ini sudah bisa mengurus dalam arti dari karena proses terjadi dari terjadi lebih sakit tapi dengan dia tidak ada, bagaimana kampanye dan juga nanti bagaimana nanti dan penjelasannya itu diharapkan dari hasil dari pelatihan ini. Walaupun pelatihan sendiri ini hanya satu kali dan di hadapan kita sudah ada kelompok dari mau berat tapi tidak ada mau, jadi hanya mereka saja, tapi sudah bisa untuk kita bersama-sama praktek ini saja. Kurang lebih nanti kita sampai dengan jam 3. Ya khawatir nanti setelah gugur satu persatu ada halangan, tapi paling tidak nanti dari teori itu juga sudah dipraktekkan harapan kita. Baik, mari kita awali acaranya dengan tausiah robani yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zain Al-Hudis. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira
وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah berkat dan Ustaz Muhammad ini Al-Hafiz, beliau insyaallah bergabung di Al-Hafiz ini dan beliau salah satu dari imam masjid insyaallah. Beliau masih berumur 20 tahun sudah masih kita sudah beberapa yang angkat. Dan nanti juga insya Allah kita akan ada untuk fasilitas untuk anak-anak. Mungkin kadang-kadang untuk yang baru sudah ada. Baik Bapak dan Ibu, perlu kita sampaikan bahwa pelatihan ini dapat terselenggara oleh DKM dan RKM, DKM Nasionalitas dan RKM Kecamatan Depok bersama dengan Badan Pemerintah Nasional KPU Kota Depok. Baik, langsung saja kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM kita beberapa Lukman Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah rasulullah wa la ilaha illallah
dari lisan kita. Tidak ada batas yang ucap dari kalam kita kecuali puji syukur kepada Allah. Karena berkat kasih sayang, karena berkat cinta Allah, Allah memilih kita untuk dapat memenuhi undangannya dalam rangka pelatihan jenazah, pelatihan perawatan jenazah. Karena berkat kasih sayangnya juga kita yang jarang bertemu saling bertatap muka menawarkan hati, Allah mempertemukan kita pada pagi hari ini dengan saudara-saudara kita yang lain. Subhanallah, saya merasakan sebuah kedekatan dari awal datang kita ngobrol tentang sektor, karena kebetulan kita ini kan termasuk yang pergi labuan kelas. Jadi Allah kasih kenikmatan kita bertemu dengan saudara-saudara kita di masjid ini. Kita saling bersapa, menyatukan hati kita. Ternyata kita tidak sendiri, banyak saudara-saudara kita di masjid ini. Salawat dan salam adalah kita hadirkan kepada kedua saudara kita, kepada Pak Imam Akbar, kepada sebaik-baik umroh yang pernah ada di muka bumi, baginda Rasulullah SAW, yang mungkin kelak, yang kelak nanti akan kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti, di mana segala perniagaan pekerjaan kita, harta kita tidak sedikit pun memberikan manfaat kecuali Allah. Demikian pula para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'un, dan semua pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam jalan Islam. Semoga Allah memasukkan mereka semua ke dalam surga-Nya. Dan bolehlah setelah itu kita berharap, mudah-mudahan Allah pun berkenan memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Tentunya tidak sendiri kita masuk surga. Tidak enak bapak-bapak ibu masuk surga sendiri. Tentunya kita memasuki surga-Nya Allah bersama pasangan kita, bersama anak dan keturunan kita, seperti janji Allah di surah Al-Quran surat Al-Quran ayat 21. Demikian selanjutnya yang pertama-tama saya ucapkan syukur jazakallahu khair kepada Ustaz, kepada tim dari PKBU yang telah meluangkan waktunya sehingga berkesempatan memberikan kajian kepada kami semua di sini. Kemudian juga terima kasih kepada teman-teman bidang Litbang, yaitu Pak Agus Utomo dari sektor Sapir, Pak Anto, ada Pak Firdaus, juga tentunya kami berterima kasih juga kepada RKM Permata Depok, karena ini adalah bentuk kerjasama pertama kalau tidak salah antara masjid dengan struktur dengan RW. Jadi saya tinggal ini sudah hampir Juni ini 10 tahun. Setahu saya mungkin ya tentunya ini dengan takdir Allah, ini adalah kerjasama yang pertama antara BKM dengan struktur. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Arya, kemudian tentu dengan Pak Antoni sebagai bendahara BKM, beliau yang cukup aktif di masjid. Terima kasih, semoga Allah membalas semua kebaikan kerja nyata teman-teman dari bidang Litbang BKM dengan pahala yang berlimpah. Yang saya hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu semua yang telah memenuhi undangan dari pihak RKM. Karena kalau BKM tidak membuat undangan katanya. Jadi kalau BKM tidak membuat undangan, yang membuat undangan, yang menerbitkan undangan RKM. Jadi BKM tidak membuat undangan, tidak mengeluarkan surat, hanya mungkin lewat SMS maupun lewat media WhatsApp. Gitu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan selaku ketua BKM. Yang pertama, alhamdulillah tentunya dengan izin Allah, Masjid Al-Ihsan Permata Depok sekarang sudah mempunyai ADART. Jadi kepengurusan yang sekarang ini, tadi sempat saya hitung, sambil dulu saya hitung, ada sekitar 14 bulan, alhamdulillah dengan izin Allah dan tentunya dengan kerja keras para pengurus lainnya, kita sudah mempunyai ADART. Jadi kalau kemarin-kemarin mungkin karena satu dan lain hal selama 10 tahun kita belum sempat punya ADART, tetapi selama 4 bulan ini alhamdulillah dengan izin Allah berkat kerja keras teman-teman kita sudah punya ADART. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Kalau direktur, saya
dari semuanya kami ini. Kemudian yang kedua adalah kita punya program sahabat Aisyah. Oh ya, adik ini kepala ini adalah ketuanya adalah Pak Haji Tambah Khairani. Beliau sekretaris dua dan yang paling sibuk, dia paling banyak berkontribusi kalau ada kegiatan-kegiatan masjid. Jadi dan tidak pernah banyak berbicara. Jadi kalau bapak-bapak ibu mengenal Pak Haji apa, yang lagi nungguin video game, ini adalah Pak Haji apa. Yang sedikit bicara tapi kerjanya banyak. Jadi yang bapak lain adik itu Pak Haji apa. Kemudian yang kedua, dari tadi saya pegang ini ibu. Alhamdulillah juga tentunya semuanya adalah berkat izin Allah. Kita punya program unggulan kita bisa disebut sahabat Aisyah. Tentunya kegiatan-kegiatan di masjid tidak akan bisa berjalan secara optimal tanpa dukungan atau support kontribusi dari jamaah ataupun masyarakat perwakilan. Jadi dengan sahabat Aisyah ini kami mencoba menghimpun dana ibu-ibu yang insya Allah ibu-ibu akan mudah untuk mengakses apa sih kerjaannya DKM yang sekarang ini, apa sih yang mereka kerjakan, termasuk saya bisa laporan keuangan juga ini bisa langsung nanti bisa di searching. Kita punya website, jadi www.masjidstripaisa.org. Jadi sampai laporan keuangan kita habis. Kalau mungkin ibu-ibu nggak sempat, bapak-bapak nggak sempat buka website, monggo di mana kita tempel kegiatan-kegiatan Aisyah itu kita buat sedikit mungkin selama 1 tahun. Estimasi anggaran itu kita sebutkan, pengeluarannya pun kita sebutkan secara detail. Insya Allah kami akan berusaha seamanah mungkin menjalankan amanah yang bapak-bapak ibu titipkan kepada kami. Dan pada akhir tahun pun nanti kami akan mempersilahkan auditor untuk mengaudit keuangan kami sebagai kontrol internal kami maupun dari eksternal. Jadi nanti pada akhir tahun sekitar bulan Desember atau Januari kami akan mengundang tim audit. Mereka audit, benar kan ini DKM kerja ini amanah tidak menjalankan yang bapak-bapak ibu-ibu kita. Nanti ibu-ibu bisa memonitor. Jadi di kolom website pun ada, kalau ibu mau berkomentar, masih saran, memberi masukan, itu bisa. Dan itu sekali lagi digawangi oleh Pak Haji Tambah. Jadi jujur kami mengharapkan peserta kontribusi dari bapak-bapak ibu semua, mudah-mudahan bisa berserta menjadi sahabat Aisyah. Jadi harapan kami mudah-mudahan bapak-bapak ibu bisa menjadi sahabat Aisyah. Kita coba uraikan secara singkat program kerja kami. Ada 9 program kerja unggulan. Kadang kalau kita bikin detail itu khawatirnya nanti semuanya. Jadi kita bikin sesederhana mungkin seperti yang ibu-ibu bapak-bapak pegang. Seperti inilah program-program kerja kami dan sebesar inilah estimasi anggaran belanja kami dalam 1 tahun. 3 menit lagi kan, saya sudah diingatkan. Jadi tadi pertama saya baru informasikan mengenai tentang ADRT, kemudian sahabat Aisyah, kemudian saya pastikan itu menjadi yang terakhir. Jadi mungkin bapak-bapak ibu tadi mendengar Ustaz Muhammad Zaini Al-Hafiz, beliau mentasbihkan ayat-ayat Allah Tafsir Rabbani. Mudah-mudahan bisa menentukan hati kita. Jadi beliau asli dari Putra Lombok, jadi cukup jauh bapak-bapak dari Lombok. Usianya 20 menjelang 21 tahun, masih kuliah. Dan beliau di Pulau Jawa ini sepertinya sendiri. Jadi masuk kategori jihad fisabilillah. Mungkin bapak-bapak ibu bisa memahami makna yang saya sampaikan. Jadi beliau termasuk jihad fisabilillah. Beliau mulai bergabung kemarin pada sholat Jumat. Beliau sudah lapor ke RT, jadi beliau sudah mungkin semalam selesai sholat maghrib. Saya ajak untuk bersilaturahim dengan Pak RT Berlian H. Saya perkenalkan bahwa kita ada imam baru namanya Muhammad Zaini Al-Hafiz, pasti dari Lombok. Dan alhamdulillah Pak RT pun sangat senang. Kemudian nanti rencananya dalam waktu dekat akan dibikinkan surat wasiat. Jadi terakhir kami atas nama pengurus masjid Jami Aisyah mengharapkan
Yang pertama adalah doa Bapak-bapak. Karena dengan doa segala sesuatu yang bisa berubah. Yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi tidak baik. Jujur, kami sangat berharap doa dari Bapak-bapak. Tidak ada artinya kami tak berdoa dari Bapak-bapak. Kemudian yang kedua, tutup kami. Ingatkan kami kalau kami salah dalam hal. Tidak usah sungkan. Bisa langsung menemui saya, bisa menemui pengurus-pengurus yang lain. Ingatkan kami. Jadi kalau Bapak-bapak ibu-ibu saya kepada kami, tolong ingatkan kami bisa kali salah. Mungkin demikian harapan saya. Mudah-mudahan Allah tidak hanya mempertemukan kita di masjid yang kita cintai ini, tapi mudah-mudahan Allah mempertemukan kita semua di dalam surga-Nya. Tentunya bersama orang-orang yang kita cintai, bersama istri, anak dan keturunan kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berkaitan dengan tadi sambutan dari Pak Ketua PKS yang menyampaikan beberapa informasi kegiatan masing dan juga beberapa program yang telah disampaikan. Berikutnya yaitu langsung saja sambutan dari Bapak Ketua PKS Kabupaten Depok kepada Pak Dirjen Muhammad Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mungkin saya dikatakan saya dari teman-teman yang bisa ceramah mungkin dan padanya. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul, kita mengadakan puji syukur Alhamdulillah dan juga salawat kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabat Rasul dan para keluarganya. Yang pertama-tama ini kita sampaikan, saya sebagai wakil dari RKN, ini adalah program yang sudah lama kita rencanakan. Mungkin tadi Pak Lukman sudah sampaikan, memang takdir Allah lebih banyak, lalu kali ini bisa terlaksana dengan kepengurusan DKM yang saat ini sudah berjalan. Jadi untuk itu saya atas nama RKN juga mungkin ngurus RW Pak, karena Pak ini mungkin berkenan hadir ketua RW kita, mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus RKN yang telah membantu, sangat membantu kami ya, karena pengurus RKN jumlahnya sangat sedikit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terima kasih banyak untuk partisipasi Bapak Ibu wakil-wakil dari RT yang menurut Pak Tony tadi, Pak Tony ya, jumlahnya ada 58 ahwat, kemudian 58 iwan. Nama Pak ya, jumlah ini proses. Ini bukan suami istri Pak ya. Ya alhamdulillah. Kemudian ini salah satu program RKN yang tertunda. Pak Tony. Dan insya Allah mungkin sejujurnya pengurus RKN saat ini dalam posisi akan diganti. Jadi mungkin masih ada satu lagi program RKN, yaitu kita akan kumpulkan semua bendara-bendara RT yang ada di Permata Depok. Kemudian kita akan sama-sama melakukan rekonsiliasi mengenai keuangan, karena banyak teman-teman keluarga rekor keuangan RKN ke depan. Kemudian mungkin setelah itu kita akan kembali kepada Ketua RW, nanti ternyata akan jadi siapa. Berikutnya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada
Pak Isan dan teman-teman mohon untuk bisa masuk karena silakan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang berikutnya yaitu presentasi pengalaman